Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi hari ini, kita masuk ke sistem pencernaan pada manusia. Sebelum masuk sistem pencernaan, Ibu akan menjelaskan tentang zat makanan dan juga fungsinya. Apa itu makanan? Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh agar dapat melakukan berbagai aktivitas. Jika tubuh kekurangan energi, maka tubuh akan lemas dan juga mudah lelah. Fungsi dari makanan yang pertama adalah sebagai sumber energi, lalu pertumbuhan dan perkembangan tubuh, pemeliharaan dan perbaikan sel tubuh yang telah rusak, lalu pengatur metabolisme tubuh, pertahanan tubuh terhadap penyakit, dan juga penjaga keseimbangan cairan tubuh. Nah, itu adalah fungsi dari makanan. Jadi, makanan ini penting bagi makhluk hidup. Macam-macam zat makanan. Nah, zat makanan. Jadi makanan yang kita makan ini harus mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, ya. Yang pertama adalah karbohidrat. Merupakan senyawa organik yang menjadi sumber energi utama bagi manusia dan juga hewan. Unsur penyusun karbohidrat itu adalah C, H, dan O. Sumbernya, ya, contoh makanan yang mengandung karbohidrat itu seperti nasi, kentang, ubi, jagung, roti, sagu, gandum, dan juga ketela. Fungsi karbohidrat yang pertama adalah sebagai sumber energi utama. Yang kedua, menjaga keseimbangan asam dan basa. Lalu membantu proses pencernaan makanan dalam saluran pencernaan, misalnya selulosa. Dan yang terakhir adalah sebagai bahan pembentuk senyawa kimia lain seperti lemak dan juga protein. Selanjutnya protein ini merupakan senyawa organik kompleks yang tersusun atas unsur C, H, O, dan juga N. Di mana protein ini dibagi menjadi dua, ada protein nabati dan juga protein hewani. Protein nabati ini diperoleh dari tumbuh-tumbuhan, contohnya seperti tahu, kecap, tempe, kacang-kacangan. Kalau protein hewani ini diperoleh dari hewan, contohnya ikan, udang, keju, cumi, dan juga telur. Fungsi dari protein yaitu menggantikan sel-sel yang rusak, membentuk enzim dan juga hormon, pelaksanaan metabolisme tubuh, pemeliharaan tekanan cairan dalam sekat rongga tubuh. Nah, itu dia anak-anak ya, bahwa protein itu dibagi menjadi dua, nabati dan juga hewani. Selanjutnya anak-anak yaitu lemak. Lemak ini merupakan senyawa organik yang tersusun atas unsur C, H, dan juga O. Komponen lemak ini terdiri dari asam lemak dan juga gliserol. Contohnya, makanan yang mengandung lemak ada kelapa, kacang, mentega, minyak goreng, susu, dan juga daging. Apa itu fungsi dari lemak? Yang pertama adalah sebagai sumber energi, lalu pelarut vitamin AD. Lalu yang ketiga itu sebagai cadangan makanan, pelindung organ tubuh dari gesekan, benturan, serta suhu, dan juga penyusun membran sel. Air. Nah, dalam tubuh kita ini membutuhkan juga air. Berfungsi untuk melarutkan zat-zat makanan. Jadi mengangkut zat-zat makanan dari jaringan yang satu ke jaringan yang lain, serta mengangkut sisa metabolisme dari jaringan ke sistem ekskresi. Selanjutnya adalah mineral. Mineral merupakan zat kimia yang ada dalam makanan. Ini dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit tetapi penting untuk tubuh. Misalnya di sini kalsium. Kalsium itu untuk pembentukan gigi ya. Besi. Kalau besi untuk apa anak-anak?
untuk pembentukan hemoglobin. Natrium untuk proses kontraksi otot. Fluor itu untuk pertumbuhan dan juga pembentukan struktur gigi dan menjaga agar gigi tetap kuat. Serta fosfor. Fosfor itu untuk pembentukan energi dalam sel. Yang terakhir adalah vitamin. Vitamin ini merupakan zat-zat yang membantu kelancaran proses di dalam tubuh. Contohnya seperti buah-buahan dan juga sayur-sayuran ya, yang mengandung vitamin. Lalu percobaan kandungan zat makanan. Guna mengetahui kandungan gizi dalam suatu makanan, maka perlu dilakukan uji percobaan kandungan zat makanan. Nah, ini ada tabelnya. Uji makanan di sini ada karbohidrat atau amilum, protein, glukosa, dan juga lemak, regen dan hasilnya. Di sini karbohidrat, regennya yaitu iodium atau lugol, hasilnya biru tua atau biru kehitaman. Lalu makanan kandungan protein, regennya ditetesi ya oleh biuret atau milon, hasilnya warnanya ungu. Jadi kalau ditetesi biuret atau milon warnanya ungu berarti makanan itu mengandung protein. Selanjutnya adalah glukosa, ditetesi oleh Fehling A dan B atau Benedik. Nah, hasilnya dia akan berubah menjadi warna biru kehijauan, kuning sampai warna merah bata. Lemak. Nah, ini menggunakan kertas buram, misalnya mentega diolesi lalu terlihat transparan. Sistem pencernaan makanan pada manusia. Makanan ini merupakan proses mengubah makanan dari ukuran yang besar menjadi ukuran yang lebih kecil, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan enzim dan juga organ-organ pencernaan. Pencernaan makanan pada manusia ini dibagi menjadi dua macam. Ada proses pencernaan secara mekanik dan proses pencernaan secara kimiawi. Yang pertama adalah secara mekanik. Ini pengunyahan oleh gigi dengan bantuan lidah serta peremasan yang terjadi di lambung. Jadi, proses pencernaan secara mekanis ini dibantu oleh gigi dan lidah. Yang kedua adalah proses kimiawi, yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang lebih kecil. Jadi, kalau proses kimiawi itu dibantu oleh enzim. Ingat ya, proses mekanis dibantu oleh gigi dan lidah, dan ini hanya terjadi di mulut. Kalau proses kimiawi itu dibantu oleh enzim. Proses pencernaan makanan. Yang pertama adalah ingesti. Ingesti ini adalah pemasukan makanan dalam tubuh. Yang kedua mastikasi, yaitu proses pengunyahan makanan. Yang ketiga adalah deglutisi, yaitu proses menelan makanan. Lalu ada digesti, yaitu makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Yang kelima adalah absorpsi, yaitu proses penyerapan. Dan yang terakhir adalah defekasi, yaitu pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak berguna untuk tubuh. Alat atau organ pencernaan makanan. Yang pertama yaitu mulut, ingesti dan mastikasi, karena mulut merupakan pemasukan makanan yang paling utama dan juga pengunyahan makanan. Lalu kerongkongan itu deglutisi, lambung digesti, usus halus absorpsi, usus besar, lalu ada hati dan juga anus, defekasi, pengeluaran. Ya. Jadi, alat atau organ pencernaan makanan pada manusia itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Ingetin ya anak-anak, organ pencernaan pada makanan. Yang pertama adalah mulut. Mulut ini fungsi utamanya
untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya cukup kecil dan dapat ditelan ke dalam perut karena makanan pertama kali masuk melalui mulut. Dalam mulut ini terdapat gigi, lidah, dan juga kelenjar ludah. Di mulut ini terjadi proses pencernaan dua kali, secara mekanik dan juga secara kimiawi. Secara mekanik dibantu oleh gigi dan lidah. Gigi ini untuk menghancurkan makanan. Kalau lidah berfungsi untuk membolak-balikan makanan, membantu menelan makanan, membantu mengunyah makanan, dan juga mempunyai papila sebagai indera pengecap. Ya, sehingga kita bisa merasakan asin, manis, pahit, dan juga asam. Dan juga fungsi lidah itu membantu bicara. Secara kimiawi, ya, ini dibantu oleh enzim. Enzim yang terdapat di mulut yaitu enzim petialin yang mengubah amilum menjadi karbohidrat yang lebih sederhana yaitu maltosa. Ya, amilum atau zat tepung itu dia akan mengubah menjadi karbohidrat yang lebih sederhana yaitu maltosa. Ingat, enzim yang terdapat di mulut yaitu enzim petialin mengubah amilum atau zat tepung menjadi maltosa. Ingat ya anak-anak. Selanjutnya yaitu kerongkongan. Apakah di kerongkongan ini terdapat enzim atau terjadi proses pencernaan? Tidak. Ya, di kerongkongan ini tidak terjadi proses pencernaan atau kerongkongan ini dia tidak memiliki enzim. Kerongkongan ini merupakan saluran penghubung antara rongga mulut ke lambung. Nah, di kerongkongan ini terdapat gerak peristaltik, yaitu gerakan melebar dan menyempit, bergelombang, dan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit masuk ke dalam lambung. Ya, jadi kerongkongan itu saluran menghubungkan makanan ya menuju ke lambung. Lalu lambung. Nah, lambung ini ada 3 bagian, ada kardiak. Kardiak itu bagian atas, fundus itu tengah, dan juga pilorus. Pilorus itu bagian bawah. Dinding lambung ini terdiri dari otot yang tersusun melingkar, memanjang, dan juga menyerong. Otot-otot ini menyebabkan lambung berkontraksi sehingga makanan akan teraduk atau tercampur dengan baik dan merata dengan getah lambung. Nah, di dalam getah lambung ini terkandung asam klorida atau HCl. Dia mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin dan juga membunuh bakteri yang merugikan. Lalu ada enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton. Enzim renin menggumpalkan kasein yang terdapat di dalam susu. Jadi dalam getah lambung ini ada 3 ya. Mengandung asam klorida, enzim pepsin, dan enzim renin. Ini terjadi proses pencernaan secara kimiawi. Selanjutnya adalah usus halus. Usus halus mempunyai 3 bagian, duodenum, jejunum, dan juga ileum. Duodenum ini atau usus 12 jari, ini karena panjangnya sekitar 12 jari orang dewasa yang disejajarkan. Lalu jejunum yaitu usus kosong, kalau ileum adalah usus penyerapan. Ya. Pencernaan makanan ini berakhir di ileum, ya di usus penyerapan. Di sini makanan yang telah dicerna akan diserap oleh dinding ileum. Seperti glukosa, asam amino, mineral, vitamin ini akan diserap melalui pembuluh darah dinding ileum. Sedangkan asam lemak dan gliserol ini akan diserap melalui pembuluh getah bening. Enzim-enzim dinding usus halus, ini ada enterokinase, ini mengubah tripsinogen menjadi tripsin. Lalu ada maltase, mengubah maltosa menjadi glukosa. Ada laktase, mengubah maltosa menjadi glukosa dan galaktosa. Dan juga sukrosa,
ya, mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Dan yang kelima adalah peptidase, yaitu mengubah polipeptida menjadi asam amino. Pencernaan di usus halus ini juga dibantu oleh pankreas. Ya, organ ini sebagai kelenjar endokrin dengan menghasilkan hormon insulin. Dan kelenjar eksokrinnya ini menghasilkan getah pencernaan berupa tripsin, amilase, dan juga lipase. Insulin ini berfungsi untuk mempertahankan kestabilan kadar gula darah. Nah, kalau enzim tripsin ini mengubah protein menjadi asam amino, amilase mengubah amilu menjadi glukosa, lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan juga gliserol. Lalu juga ada kantung empedu ini untuk mengemulsikan lemak sehingga makanan dapat dicerna lebih lanjut. Jadi tadi di lambung itu ada 3, ada asam klorida, pepsin, dan juga renin. Kalau pada pankreas itu ada tripsin, amilase, dan juga lipase. Nah, masuk ke usus besar. Ya, usus besar ini di dalam usus besar sisa makanan akan dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli menjadi feses. Jadi bakteri yang berperan dalam proses pembusukan makanan di usus besar itu adalah Escherichia coli. Bakteri E. coli ini juga menghasilkan vitamin K yang berperan dalam proses pembekuan darah. Di dalam kolon ini usus besar, juga terjadi proses penyerapan air yang masih tersisa pada makanan sehingga feses menjadi padat. Jadi usus besar ini berfungsi untuk pembusukan makanan dan penyerapan air yang masih tersisa pada makanan. Feses ini tersebut melalui gerak peristaltik akan terdorong sedikit demi sedikit sehingga mendekati rektum. Rektum ini adalah tempat penampungan pada feses sebelum dibuang melalui anus. Kalau anus adalah lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Nah, anak-anak itu ya organ-organ pencernaan makanan pada manusia. Yang terakhir adalah gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama, penyakit apendisitis, yaitu radang pada usus buntu. Yang kedua, diare, feses yang sangat cair akibat peristaltik yang terlalu cepat. Lalu ada konstipasi, yaitu kesukaran dalam proses defekasi. Jadi susah untuk buang air besar, ya, karena fesesnya terlalu padat. Yang keempat adalah maldigesti, itu terlalu banyak makan atau makan suatu zat yang merangsang lambung. Yang kelima ada parotitis, yaitu infeksi pada kelenjar parotis yang disebut juga gondong. Yang keenam ada serostomia, yaitu gangguan produksi air liur yang sangat sedikit. Yang ketujuh ada gastritis, ini peradangan akut atau kronis pada lapisan mukosa dinding lambung. Dan yang kedelapan adalah malnutrisi atau kurang gizi. Ini penyakit yang disebabkan oleh terganggunya pembentukan enzim pencernaan. Nah, itu dia gangguan pada sistem pencernaan. Jadi kita dapat disimpulkan bahwa organ pencernaan pada manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus, ya. Anak-anak, tolong diperhatikan dan diingat enzim apa saja yang terdapat di mulut, lambung, pankreas, usus halus. Dan bakteri yang berperan dalam usus besar itu adalah bakteri E. coli yang berfungsi untuk pembusukan makanan dan juga pembekuan darah. Materi hari ini cukup sampai di sini. Tetap semangat belajarnya dan ingat selalu jaga kesehatan kalian. Terima kasih. Sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.